Aku ini cahaya dunia, yang mengikuti aku hidup dalam cahaya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Ibu Bapak, saudara-saudara terkasih, selamat pagi. Good morning everyone. Kita sangat bersyukur boleh merayakan Ekaristi di sini. Pagi yang sejuk dan iman yang disegarkan. Semoga kita menimba kekuatan dari Tuhan, karena untuk itulah semua memilih untuk bersiarah, untuk siarah selama beberapa waktu ke depan ini. Dan dalam Ekaristi ini saya akan membacakan doa-doa yang diminta sebagai wujud misa. Untuk hari ulang tahun Ibu Nikomedis Sujati. Untuk kesembuhan Opa Yakob dan seluruh intensi doanya untuk kedua orang tua, anak-anak, dan seluruh keluarga besar, untuk keberhasilan studi S3 suami, untuk penyembuhan perlindungan dalam pembangunan rumah, kesembuhan dari penyakit punggung tulang Mama Evelyn Kompas. Mohon berkat kesehatan bagi Pak Yos Winarta. Mohon kelancaran pekerjaan. Mohon didoakan kesembuhan untuk Papa Mitarja dan Cici Sandy. Semoga disembuhkan. Bersyukur atas ulang tahun Astrid Wenas yang ke-52, keselamatan jiwa Ibu Iris Risima Wenas. Doa untuk Frater Kevin agar tetap setia dalam panggilannya. Bersyukur atas anugerah luar biasa yang diberikan Tuhan Yesus untuk keluarga kecil Hemil, Dina, Ane, dan Ara. Bersama Teresia Fatima, bersyukur untuk perlindungan Tuhan atas operasi kanker payudara yang berhasil, untuk kesembuhan sakit pada kaki, kesembuhan bagi adik Tio Tuan Nit yang sedang menderita sakit. Mohon ketenangan hati dan pikiran. Mohon penyertaan Bunda Maria untuk kelahiran anak pertama Amanda Gunawan dan cucu pertama, semoga lahir dengan selamat. Kesembuhan mata Amrik dari glukoskopa, untuk keluarga, anak-anak, dan semua teman-teman. Semoga Lisa luka di pipi bisa hilang. Bersama Juni, untuk seluruh doa dan permohonannya, mohon diberikan visa Schengen agar bisa ziarah bersama keluarga dan bimbingan Roh Kudus. Bersyukur untuk bersama keluarga Lani untuk permohonan khusus, diberikan kelancaran dalam hidup dan pekerjaan dan penyelesaian perkara. Berdoa bersama keluarga Istini untuk Jessica dan Robert agar pertobatan dan kekuatan iman menuntun mereka pada Yesus. Bersama Gunardi dan Elizabeth, semoga dijaga hidup harmonis penuh sukacita, dan mereka boleh berdoa untuk kakak mereka Inge dan Ineke, semoga bisa dibaptis, dan mohon kesembuhan untuk seluruh anggota keluarga mereka yang sedang sakit, dan mohon kelancaran bagi mereka
di dalam rumah tangga dan usaha mereka. Banyak doa yang kita mau bawa dan kita mohon ampun terlebih dahulu di hadapan Tuhan agar kita layak dan pantas untuk perayaan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, syukur dan terima kasih kami untuk hari baru yang sungguh menggembirakan ini. Engkau telah melingkupi kami dengan kasih-Mu yang tak terhitung banyaknya. Bapa, murnikanlah niat kami hari ini untuk berbuat baik dengan mereka yang kami jumpai hari ini. Dan dengarkanlah seluruh intensi permohonan umat-Mu yang bersiara ini. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, yang hidup berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan dari Kitab Esra. Pada tahun pertama pemerintahan Kores, Raja Negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores untuk menggenapikan firman yang diucapkan Nabi Yeremia. Maka seluruh kerajaan diumumkan secara lisan maupun tulisan demikian. Beginilah perintah Kores Raja Persia, sebagai kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Allah semesta kita. Ia menugaskan aku mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Barang siapa di antara kalian yang termasuk umat Allah, semoga Allah menyertainya, dan hendaklah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Dan setiap orang Israel yang masih hidup, dimanapun ia berada sekarang sebagai pendatang, harus disokong oleh penduduk setempat dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, di samping persembahan sukarela bagi rumah Allah di Yerusalem. Maka berkemas-kemaslah kepala-kepala keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta imam dan orang-orang Lewi, pendek kata setiap orang yang hatinya digerakkan oleh Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Allah yang ada di Yerusalem. Dan semua orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan perak dan emas, harta benda dan ternak, dan dengan pemberian yang indah-indah, selain segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Referensi, sungguh agung karya Tuhan bagi kita.
Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, kita seperti orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tawaria dan lidah kita dengan sorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pada waktu itu berkatalah orang-orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melihat perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah meletakkan perkara besar kepada kita, maka kita bersuka cita. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Pulihkanlah keadaan kami, oh Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sungguh agung karya Tuhan bagi kita. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Hendaknya cahayamu bersinar di depan orang, agar mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuji Bapamu yang di surga. Alleluia, 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 alleluia. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Tidak ada orang yang menyalahkan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkannya di bawah tempat tidur. Tetapi ia menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah melihat cahayanya. Sebab tiada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tiada suatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Karena itu, perhatikanlah cara kalian mendengar, karena barang siapa sudah punya akan diberi, tetapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, saya ingin melanjutkan renungan yang kemarin tentang rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Karena firman itu masih dekat dengan firman hari ini yang sulit kita pahami. Barang siapa sudah punya akan diberi. Tapi barang siapa tidak punya, apapun yang dianggap ada padanya akan diambil. Pikir begitu, kita pikir Tuhan tidak adil ya. Yang berkekurangan kok diambilin.
yang sudah punya kok diberi. Ada misteri selalu di dalam memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan. Karena itu sebelumnya dikatakan perhatikanlah cara kalian mendengar. Yang kita dengar itu adalah firman Tuhan. Jadi perhatikan. Kalau kita mendengarkan firman dan firman itu memang dari Allah yang di dalam kedalamannya meminta kehidupan yang selamat, tidak semua mampu kita pahami. Namun bagi mereka yang ingin menjadi pengikut Kristus yang setia, firman itu menjadi pegangan, didengarkan, diinternalisasikan, dihayati, dan dipraktekkan. Maka di dalam hidup kita ini kita bisa lihat sebenarnya sama dengan orang katakan the secret. The secret itu apa yang kita panggil yang baik dalam hidup kita akan mendatangi kita. Segala yang baik. Tapi apa yang kita panggil dalam diri kita, hal-hal negatif, datangnya juga negatif. Maka orang-orang yang penuh rasa syukur, merasa hidupnya berkelimpahan, dia melihat kok bertambah apa yang aku dapatkan, bertambah sukacitaku, bertambah energiku, karena dia merasa hidupnya berkelimpahan. Mentalitas minus, pikiran defisit, aduh aku tidak punya, aku minder, aduh kehilangan. Yang bahkan orang sakit penyakit kita dipengaruhi oleh pikiran kita, mentalitas kelimpahan dan mentalitas defisit. Maka firman Tuhan menjadi nyata. Siapa yang memiliki akan ditambahkan, siapa tidak punya akan diambil. Ketika orang diliputi oleh iri hati, kebencian, sombong, dan seterusnya, maka tadi dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya. Orang akan melihatnya. Dan ketika orang-orang seperti ini di hidup bermasyarakat tidak dipercayai orang, tidak diberi tugas yang lebih besar, bahkan tidak dipromosikan dan lain sebagainya, hilang. Tetapi orang yang jujur, benar, mempraktekkan firman, ditambahkan. Maka orang iri akan mengatakan, kenapa dia terus ya? Kenapa dia lagi? Kenapa dia lagi? Aku tidak. Tapi di dalam hatinya penuh iri hati, kebencian, hilang apa yang ini. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini sangat sederhana untuk dipahami. Ketika kita mempraktekkan hidup yang baik dan itu bercahaya bagi orang, maka kita akan menerima kelimpahan. Dan sebaliknya ketika kita mental defisit, kita akan banyak kehilangan dalam hidup ini. Termasuk kesehatannya. Kesehatan itu banyak dipengaruhi oleh karena pikiran defisit. Defisit terus kita punya energi, defisit terus kita punya kekuatan tubuh. Semoga Tuhan menguatkan kita dalam hidup dan persiaran kita. Tuhan memberkati kita. Kita lanjutkan dengan persembahan.
Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau, Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah yang Maha Kudus, berkenanlah menerima persembahan-persembahan kami para pesiara. Persatukanlah dengan kurban Yesus Kristus yang telah mengangkat dosa-dosa kami, memulihkan dan menyembuhkan kami, karena Dialah Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaraan putramu yang terkasih, Yesus Kristus, sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan Maria. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan,
Dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup di tempat ini, dan Monsinyur Ignatius Kardinal Suharyo, serta semua rohaniawan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Mari bangkit berdiri atas petunjuk penyelamat kita, dan menurut ajaran ilahi kita berani berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa." Damai Tuhan selalu bersamamu.
Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas, Tuhan Engkau datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus mengantar melindungi kita untuk hidup yang kekal.
pelita itu hendaknya ditempatkan di atas kaki Dian, supaya semua orang yang masuk rumah melihat cahaya. Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, bantulah kami lewat Ekaristi Kudus ini untuk memahami misteri sabda-Mu, sehingga kami mampu mendengarkan dengan baik, menghayati dan mempraktekkannya di dalam hidup kami. Semoga dengan mendengarkan firman-Mu, kami hidup dalam kelimpahan, selalu bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan berbuat baik kepada kami. Dengan hidup berkelimpahan, kami percaya bahwa segala yang kami alami dan kami peroleh dalam kehidupan ini berasal daripada-Mu dan akan kami bawa kembalikan kepadamu untuk memuji Dikau. Terimalah doa dan permohonan untuk seluruh intensi yang kami bacakan dalam Ekaristi ini, semoga mendatangkan kesembuhan, keselamatan, dan kebaikan bagi mereka semua. Melalui Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan dan Penyelamat kami yang hidup berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Terima kasih untuk Ekaristi ini. Selamat ulang tahun untuk Ibu Nikomedis Sujiati. Happy birthday, ya. Terima kasih semuanya, semoga diberkati selalu bagi kita sekalian. Thank you very much for everyone who joined this Eucharisty. Lord bless you always. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa selalu memberkati hidup kita dengan berkat-Nya Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Kita pergi, kita diutus. Mu Maria, Bu